Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 Agustus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, yang olehnya Allah telah menjadikan alam semesta. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab meski Yesus yang menciptakan dunia menjadi bayi yang tak berdaya, tapi oleh karena ketidakberdayaannya, dia malah mengalahkan setan, dan kemenangan dapat menjadi bagian kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaa. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Dia yang menciptakan dunia menjadi bayi yang tak berdaya. Ayat inti terambil dari Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita tidak dapat memahami bagaimana Kristus menjadi seorang bayi mungil yang tak berdaya. Wajahnya bisa saja bercahaya dan rupanya bisa saja tinggi dan rupawan. Ia bisa saja datang sedemikian rupa sehingga memikat orang-orang yang memandangnya. Tetapi ini bukanlah cara yang Allah rencanakan untuk ia datang di antara umat manusia. Ia harus seperti mereka yang termasuk dalam umat manusia dan ras Yahudi. Wajahnya harus seperti manusia lainnya, dan ia tidak boleh memiliki kecantikan pribadi yang membuat orang-orang menganggapnya berbeda. Ia harus datang sebagai salah satu umat manusia dan berdiri sebagai manusia di hadapan langit dan bumi. Ia datang untuk menggantikan kita, untuk menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membayar utang orang-orang berdosa. Ia harus menjalani kehidupan yang murni di bumi dan menunjukkan bahwa setan telah berbohong ketika ia menuntut bahwa umat manusia adalah miliknya selamanya dan bahwa Allah tidak dapat mengambil umat manusia dari tangannya. Orang-orang pertama kali melihat Kristus sebagai bayi, sebagai seorang anak. Orang tuanya sangat miskin, dan dia tidak memiliki apapun di dunia ini kecuali apa yang dimiliki orang miskin. Dia melewati semua cobaan yang dilalui orang miskin dan hina, dari masa bayi hingga kanak-kanak, dari masa remaja hingga dewasa. Semakin kita merenungkan Kristus yang menjadi bayi di bumi ini, semakin menakjubkan tampaknya hal itu. Bagaimana mungkin bayi tak berdaya di palungan Betlehem tetaplah anak Allah yang ilahi? Meskipun kita tidak dapat memahaminya, kita dapat percaya bahwa Dia yang menciptakan dunia demi kita menjadi bayi yang tak berdaya. Meskipun lebih tinggi dari malaikat manapun, meskipun sama agungnya dengan Bapa di tahta sorga, Dia menjadi satu dengan kita. Di dalam Dia, Allah dan umat manusia menjadi satu. Dan dalam fakta inilah kita menemukan harapan bagi umat kita yang telah jatuh. Sejak usia dini, Kristus menjalani hidup yang penuh kerja keras. Di masa mudanya, ia bekerja bersama ayahnya sebagai tukang kayu dan dengan demikian menunjukkan
bahwa tidak ada yang perlu dipermalukan dalam bekerja. Mereka yang bermalas-malasan tidak mengikuti teladan yang telah diberikan Kristus, karena sejak masa kanak-kanaknya ia adalah teladan ketaatan dan ketekunan. Ia bagaikan sinar matahari yang menyenangkan di lingkungan rumah. Dengan setia dan ceria, ia menjalankan perannya, melakukan tugas-tugas sederhana yang dia dipanggil untuk melakukannya dalam hidupnya yang sederhana. Kristus menjadi satu dengan kita agar ia dapat berbuat baik kepada kita. The Youth Instructor, 21 November 1895. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 21 November tahun 1865 paragraf 1 yang berbunyi, sebelum datang ke bumi, Yesus adalah Raja Agung di sorga. Ia sama agungnya dengan Allah, namun ia begitu mengasihi orang-orang miskin di bumi ini, sehingga ia rela menanggalkan mahkota kerajaannya, jubahnya yang indah, dan datang ke bumi ini sebagai bagian dari keluarga manusia. Dan Yesus datang bukan sebagai orang yang tinggi dan rupawan, tetapi datang sebagai bayi mungil yang tak berdaya. Mengapa Yesus harus datang sebagai bayi yang tak berdaya? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 259 paragraf 3 berkata, ketika Kristus meninggalkan jabatannya yang tinggi, ia bisa saja menerima kondisi hidup apapun yang ia pilih. Namun, kebesaran dan kedudukan tidak berarti apa-apa baginya, dan ia memilih jalan hidup yang paling sederhana. Tidak ada kemewahan, kemudahan, atau kepuasan diri yang masuk ke dalam pengalamannya. Kebenaran yang berasal dari sorga akan menjadi temanya. Ia harus menabur kebenaran di dunia, dan dia hidup sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua orang. Inilah alasannya mengapa Yesus datang ke dunia ini menjadi bayi mungil yang tak berdaya. Sebab Yesus datang untuk menabur kebenaran, dan kebenaran yang Yesus berikan harus dapat diakses oleh semua orang, mulai dari yang kecil sampai yang besar, kaya atau miskin, sekolah atau tidak sekolah. Padahal, perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 49 paragraf 1. Setan di sorga telah membenci Kristus karena kedudukannya di hadapan Allah. Ia semakin membencinya ketika ia sendiri diturunkan dari jabatannya. Ia membenci Dia yang telah berjanji untuk menebus umat manusia berdosa. Namun, ke dalam dunia di mana setan mengklaim sebagai daerah kekuasaannya, Allah mengizinkan anaknya untuk datang sebagai seorang bayi yang tak berdaya, yang tunduk pada kelemahan manusia. Ia mengizinkannya untuk menghadapi bahaya kehidupan umum setiap jiwa manusia, untuk berjuang dalam pertempuran seperti yang harus diperjuangkan setiap anak manusia, dengan resiko, kegagalan, dan kebinasaan kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 565 paragraf 4. Dalam memberikan Yesus, Allah memberikan seluruh sorga. Kasih Allah Bapa tak terkira bagi kita manusia yang hina. Meski ada resiko gagal dan binasa, Allah Bapa rela memberikan anaknya yang adalah seluruh sorga lahir di dunia ini sebagai bayi mungil yang tak berdaya, agar kebenaran dan keselamatan dapat menjadi bagian semua orang, serta mengalahkan setan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, kita tidak dapat memahami bagaimana Kristus menjadi seorang bayi mungil yang tak berdaya. Dan Christ Triumphant halaman 222 paragraf 4 berkata, semakin kita merenungkan Kristus yang menjadi bayi di bumi ini, semakin menakjubkan tampaknya hal itu. Bagaimana mungkin bayi tak berdaya di palungan Bethlehem tetaplah anak Allah yang ilahi? Meskipun kita tidak dapat memahaminya,
kita dapat percaya bahwa Dia yang menciptakan dunia demi kita menjadi bayi yang tak berdaya. Meskipun lebih tinggi dari malaikat manapun, meskipun sama agungnya dengan Bapa di tahta sorga, Dia menjadi satu dengan kita. Di dalam Dia, Allah dan umat manusia menjadi satu, dan dalam fakta inilah kita menemukan harapan bagi umat kita yang telah jatuh. Meskipun kita tidak dapat memahami bagaimana Yesus Sang Pencipta menjadi bayi mungil tak berdaya, namun itulah harapan kita, manusia yang telah jatuh. Dan Yesus yang datang menjadi bayi mungil tak berdaya tersebut adalah sesungguhnya Anak Allah. Dari Vion Herald tanggal 28 Februari tahun 1888 paragraf 2 menyatakan, Allah mengizinkan anaknya yang kekasih, yang penuh kasih karunia dan kebenaran untuk datang dari dunia dengan kemuliaan yang tak terlukiskan ke dunia yang dikotori dan dirusak oleh dosa, dibayangi oleh bayang-bayang maut dan kutukan. Ia mengizinkannya meninggalkan pangkuan kasih-Nya, penghormatan para malaikat, untuk menanggung rasa malu, hinaan, penghinaan, kebencian, dan kematian. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pertanyaan, apakah Allah dapat memberikan anak jika Dia tidak punya anak? Tentu tidak. Allah harus punya anak dulu, baru dapat memberikan anaknya. Kemudian, apakah kasih yang begitu besar jika Allah mengaruniakan yang bukan anaknya atau yang bukan anak? Tentu tidak. Kalau Bapa memberikan yang bukan anaknya atau yang bukan anak, maka tidak ada pengorbanan pada Bapa, dan karenanya tidak begitu besar kasih Bapa akan kita. Tetapi yang benar adalah Bapa memiliki anak yang sesungguhnya, yang lahir dari dirinya, yang berada di pangkuan Bapa, dan anak itu adalah seluruh sorga. Dan Bapa karuniakan kepada kita, agar barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Bapa yang begitu besar bagi kita. Melalui bayi Yesus, kita manusia dipersatukan dengan Bapa, dan inilah kasih itu. Heranlah kamu, hai segenap langit, dan tercenganglah kamu, hai bumi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Nasihat yang menguatkan, bahwa meski Yesus datang ke dunia ini menjadi seorang bayi yang tak berdaya, tapi oleh karena ketidakberdayanya itu, dan Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya, setan dikalahkan, bahkan dimusnahkan. Dan terlebih lagi, Dia menyediakan kebenaran dan keselamatan dapat diakses oleh semua orang, dari kecil sampai besar, kaya atau miskin, yang terpelajar atau tidak terpelajar. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima karunia rohnya Kristus dalam hidup kami, itulah wujud kami dipersatukan kembali dengan Engkau, sebab bayi mungil itu mempersatukan kami manusia dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.